Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi wahtada bi hadihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah taala, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah taala. Pada malam hari ini kita melanjutkan bab yang ketiga dari kitab Al-Kabair atau ragam dosa-dosa besar dalam Islam yang dikumpulkan dalam satu kitab namanya Al-Kabair, ditulis oleh Imam Syamsuddin Adz-Dzahabi atau disebut dengan masyhur dengan Imam Adz-Dzahabi. Bab yang ketiga ini bab yang sangat menarik untuk kita kaji karena ini bab yang terlarang, tapi Allah turunkan malaikat untuk mengajarkannya. Ini bab ini dilarang, tapi Allah turunkan malaikat untuk apa? Mengajarkannya. Ini nanti saya akan jelaskan bagaimana kisahnya. Ya. Kira-kira apa nih para ikhwan? Dosa besar, bahkan siapa yang menekuninya kekufuran, mengakibatkan pada kekufuran. Ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dosa besar yang ketiga ini adalah dosa sihir. Ya, sihir dan yang sejenisnya. Maka bab ini mengajarkan kepada kita yaitu tentang keimanan kepada Allah taala, termasuk diantaranya adalah tawakal, meyakini takdir yang dituliskan Allah taala tidak bisa dibatalkan oleh sihir seorang dukun atau ramalan seorang peramal. Juga menunjukkan bahwa Islam ini adalah agama yang rasional. Ya, nanti kita akan bahas kitab ini seiring juga kita berikan contoh kekinian sihir atau musya'wadzat, tahayul dalam dunia modern. Khotalimah dirahmati Allah taala, bab sihir ini sekali lagi adalah bab yang termasuk dosa besar. Di mana Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang menghancurkan. Yaitu diantaranya adalah sihir ini. Nah, kenapa sihir itu bisa ada? Ikhwatal iman dirahmati Allah taala, sejak dari zaman Nabi Adam alaihi salam, sunnatullah terjadi adalah apabila ada nabi maka pengikutnya beriman banyak. Ketika nabinya wafat, generasi pertamanya masih beriman. Generasi keduanya sudah mulai datangi setan, jauh dari jalan Allah. Generasi ketiganya makin jauh lagi. Maka biar kembali lagi ke jalan Allah, Allah turunkan lagi apa? Nabi atau Rasul. Maka Nabi dan Rasul ini menyampaikan wahyu yang benar dari Allah itu seperti ini, seperti ini. Di kalangan mereka, pengikutnya ini, mereka berpegang teguh pada ajaran tauhid. Karena setiap Nabi dan Rasul, jazakallahu khair, setiap Nabi dan Rasul pasti menyampaikan apa? Islam atau tauhid. Nah, kemudian generasi pertama ikut, generasi kedua lemah, generasi ketiga seperti itu seterusnya. Nah, secara khusus sihir ini muncul setelah zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Kenapa sihir ini bisa ada? Dan siapa yang mengajarkannya di bumi ini? Ya, yang pertama, di zaman Nabiullah Sulaiman alaihissalam, Allah memberi Nabi Sulaiman mukjizat lain daripada nabi yang lain. Yaitu apa? Allah menjadikan angin, hewan, jin semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman. Maknanya tunduk adalah taskhir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasakhkhara lakum ma fil ardi. Allah menjadikan isi planet ini tunduk pada kalian. Maknanya apa? Orang kalau butuh perjalanan, Allah ciptakan makhluk yang kuat berjalan, kuat nanggung beban manusia, kuat nanggung dagangan yang dibawa manusia. Yang nggak pakai bensin, nggak pakai minyak, hewan. Dari zaman dulu.
Kemudian Allah Ta'ala mengatakan wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami jadikan manusia ini berjalan di atas daratan dan lautan. Loh, kita kan makhluk darat, bukan amfibi. Gimana kita melewati lautan dan air? Allah memberi kita apa? Akal. Walaqad karramna bani Adam, dan kami muliakan manusia. Bani Adam ini maksudnya adalah manusia. Apa makna Allah muliakan bani Adam dibanding makhluk yang lain? Ada akal. Sehingga dengan akal itu Allah berikan material di ciptaannya ini yang bisa mengambang di atas air, dijodohkan dengan otak manusia, tambah inovasi, tambah mesin, maka kayu itu bisa berjalan sesuai keinginan manusia. Ini namanya taskhir, tunduk. Bisa kita apa-apain. Nah, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman adalah Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan mukjizat di mana hewan kemudian jin bisa tunduk pada perintahnya Nabi Sulaiman alaihissalam, dan beliau bisa berkomunikasi dengan mereka. Maka ketika Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal, tersebarlah syubhat di kalangan apa? Pengikutnya, generasi pertama, generasi kedua, bahwa Nabi Sulaiman itu dulu ngajarkan apa? Sihir. Caranya ngomong sama jin gimana, cara ngomong sama binatang bagaimana. Padahal Nabi Sulaiman itu bukan melakukan apa? Sihir. Tapi itu adalah mukjizat. Bedanya apa para ikhwan mukjizat? Mukjizat itu satu kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul, dan yang kedua tidak bisa dipelajari. Yang ketiga tidak bisa diajarkan. Yang keempat tidak bisa diulang lagi. Jadi sekalinya ya terjadi mukjizat ya sekali itu. Itu pertolongan Allah Ta'ala. Dan Allah memberikan pertolongan ketika apa? Hatta idza stai'asar rusul wa dhannu annahum qad uhita bihim. Ketika mereka sudah dalam kondisi terdesak atau kondisi sulit, maka pertolongan Allah apa? Turun. Nah, maka agar orang ini tahu Nabi Musa ini berbicara dengan selain manusia ini, kemudian mereka bisa tunduk dengan Nabi Sulaiman, ini mukjizat, maka Allah turunkan 2 malaikat di negeri Babilonia atau Irak sekarang. Kenapa? Mereka mengajarkan sihir agar orang bisa bedakan ini sihir. Kalau yang Nabi Sulaiman itu bukan apa? Sihir. Tapi bukan diajarkan, dikursuskan kemana-mana, bukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa ma yu'allimani min ahad. Ketika 2 malaikat itu mengenalkan sihir, bukan mengajarkan ya, mengenalkan sihir kepada manusia, yaqula, mereka berdua mengatakan, innama nahnu fitnah. Kami ini adalah ujian bagi kalian. Hati-hati, ini hanya pengetahuan, jangan kalian pelajari, ini aja agar kalian tahu bedanya sihir dengan apa? Mukjizat. Nabi Sulaiman tidak meninggalkan ilmu tentang apa? Sihir. Fala takfur, maka kalian jangan kufur. Ini malaikat yang diutus Allah. Jadi Harun dan Marut diutus Allah Ta'ala turun ke bumi berbentuk manusia, lalu menyampaikan atau mengenalkan sihir, tapi bukan untuk dipelajari dan dipraktekkan. Emang begitu? Iya, seperti halnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan babi, tapi Allah juga mengharamkan apa? Babi. Ini ciptaan Allah, halal, bukan. Allah menciptakan sesuatu dan Allah menentukan mana yang halal dan mana yang haram. Maka 2 malaikat ini yang mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Kami ini ujian bagi kalian. Fala takfur. Kamu jangan kufur, jangan kafir. Fayata'allamuna minhuma, tapi sebagian orang belajar justru mempelajarinya, mempraktekannya. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji. Di mana ilmu sihir itu mampu membuat 2 orang suami istri yang tadinya saling cinta menjadi apa? Pecah rumah tangganya, jadi cerai. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Sesungguhnya sihir itu tidak bisa memberi madarat kecuali atas izin Allah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ini Allah mengatakan, mereka mempelajari ilmu tersebut justru membawa madarat bagi mereka, wa la yanfa'uhum. Tidak ada manfaatnya bagi mereka. Kemudian Allah juga mengatakan walakinnas syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Ini jelas sekali, biar para ikhwan enggak bingung ya. Tetapi syaitan-syaitan itulah yang mereka ini kufur. Yu'allimuna an-nas.
Mereka mengajarkan kepada orang-orang as-sihr. Ilmu apa? Sihir. Jadi kesimpulannya sampai sini ikhwan paham? Sihir itu hukumnya haram atau haram banget? Haram. Haram banget karena dia menjatuhkan seseorang pada kufuran. Imam Az-Zahabi mengatakan li'anna sahir, seorang penyihir itu, nanti saya jelaskan bentuk-bentuk sihir. Sesungguhnya seorang penyihir itu la budda wa an yakfur. Dia hampir dipastikan kufur. Seorang penyihir itu apa? Hampir dipastikan dia apa? Kufur atau kafir. Kenapa? Nah, ini ada dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa annahu kana rijalun. Sesungguhnya ada sekelompok manusia ya'udzuna birijalin minal jinni. Mereka bekerja sama meminta perlindungan dengan jin. Fazaduhum rahaqa. Maka jin-jin itu tambah pada mereka dua hal. Yang pertama ithman, nambah dosa mereka karena bekerja sama dengan jin. Yang kedua jur'atan. Ini menurut tafsir At-Tabari. Jinnya tambah berani. Maka orang kalau minta tolong sama jin itu kemungkinannya hanya ada dua. Yang pertama orangnya tambah dosa karena jin minta syarat yang membuat seseorang kufur. Yang kedua jinnya tambah berani. Kenapa demikian para ikhwan? Dalam tafsir dijelaskan. Ini contoh para ikhwan. Sihir. Contoh kekufuran dan dalam sihir itu apa? Dijelaskan para ulama tafsir. Kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah dulu. Kalau mereka safar, kemudian mereka istirahat malam hari, nurunin tenda, nurunin barang. Di tempat itu kan bukan rumah mereka. Ya gitu ya, bukan rumah mereka. Maka mereka mengatakan apa? Na'udzu bisayyidi hadzal wadi. Kita minta perlindungan dengan sing bau reksa atau penunggu apa? Tempat ini. Kita minta perlindungan kepada penunggu tempat ini. Fazaduhum rahaqa. Ini musyrik. Karena dia minta tolong bukan kepada siapa? Allah. Ini musyrikan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan. Ini ikhwan mungkin pernah nih naik gunung, ya kan? Kalau kencing jangan ngadep ini. Nah, jangan ngadep gunung. Kalau mau ngambil air bilang amit-amit atau permisi. Ini sama dengan tradisi sihir jahiliyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini kalau antum nanti perjalanan perlu sekali hafal doa ini. Dalam hadis yang sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, diriwayatkan Imam Muslim, man nazala manzilan, siapa yang berhenti di suatu tempat, menetap, menginap atau beristirahat di tempat yang asing, faqala, kemudian dia membaca, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluk-makhluknya. Barang siapa yang baca doa tadi? Ikhwan sudah hafal ya? Yuk kita baca. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Barang siapa yang membaca doa tadi, lam yadurruhu syai'un, tidak akan terjadi apapun. Ini kata Rasulullah, hatta yarhal, sampai dia meninggalkan tempat itu, min manzilhi dzalik, sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Maka kalau kita naik gunung atau safar, kita kira-kira berhenti tempat sepi atau berhenti di gubuk yang lama nggak ditinggalin, bukan apa? Kula nuwun atau permisi, ya. Tapi karena ini tradisi jahiliyah, tapi kita membaca doa tadi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Siapa yang membaca doa itu, maka dia aman di tempat itu sampai dia nanti pergi dari tempat tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa kenapa sihir itu lekat dengan kekufuran. Karena orang kalau main sihir, dia pasti bekerja sama dengan syaitan. Dan syaitan itu membuat syarat-syarat yang membuat dia kufur dengan manusia. Dengan Allah. Astagfirullahaladzim. Dulu zaman tahun 2000-an, 2003, itu ada majalah namanya Majalah Ghaib. Antum pernah ngalami nggak majalah itu? Itu majalah yang sangat mencerahkan tentang masalah apa? Kekufuran dan kesyirikan. Ada kisah pertaubatan yang ditulis oleh seorang yang dia hijrah, kemudian dia belajar ulum syar'i. Dia menceritakan kisah yang dialaminya di majalah itu ya. Saya masih ingat. Ayahnya dulu bisa ngobati berbagai macam penyakit. Bukan dokter loh. Ujuk-ujuk abrakadabra bisa ngobati
penyakit. Ini kan aneh, tidak logis. Islam tidak menerima hal tersebut. Orang tiba-tiba bisa ngobatin. Siapa Anda? Karena penyakit ini Allah ciptakan ada obatnya. Dan obat itu didapati dengan apa? Dengan usaha, dengan riset atau penelitian. Sehingga kalau ketemu ini, efeknya akan ini dan seterusnya. Kemudian ketika ayahnya mau meninggal, ayahnya pesan sama anaknya. Nanti kalau bapak meninggal, ini ada kamar, jangan pernah buka kamar ini. Kenapa? Setiap pasien yang datang ini syaratnya bawa Quran. Wah, pengobatannya Islami nggak, Pak Iwan? Wah, bawa Quran. Tapi bapaknya pesan, nanti setelah saya meninggal, kalian nggak boleh buka ruangan ini. Ya. Bapaknya akhirnya meninggal, sudah ajalnya datang, ayahnya meninggal dunia. Dan pasien nggak ada datang lagi, karena sang tabib sudah meninggal dunia. Hingga para ikhwan, anak ini sudah belajar ilmu syar'i, penasarannya terobati. Nggak mungkin larangan bapak ini harus apa? Dilakukan. Karena namanya ruangan ini akan jadi apa? Waris, bener nggak para ikhwan? Masa nggak boleh dibuka? Gimana kalau direnovasi? Kan? Dibukalah. Ternyata isinya apa para ikhwan? Isinya toilet dan isinya Al-Quran. Jadi untuk menambah kesaktiannya, dia berak, dia buang kotoran di atas apa? Mushaf. Dan itu makin bikin dia apa? Sakti. Kufur nggak para ikhwan? Kufur. Antum baca surat Al-Jin. Jelas kenapa dukun itu kufur. Karena pantangannya sholat. Oh, kadang dia dihiasi sama syaitan. Oh, dia sholat. Tapi dia melakukan amalan-amalan yang justru membuat dia jauh dari Allah. Dia harus apa? Motong ayam hitam. Padahal Allah menghalalkan ayam, segala macam ayam ya. Dia mengharamkan yang Allah halalkan, atau dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ini kisah nyata yang beliau tulis yang dulu sempat saya baca. Dan disitulah tampak bahwa Imam Az-Zahabi mengatakan li'anna sahir la budda wa an yakfur. Seorang penyihir itu nyaris dia kufur, atau bisa dipastikan dia pasti apa? Kufur, kafir. Karena ini amaliyahnya ini yang mengakibatkan dia sakti ini, ya ini. Ya. Saya pernah pulang dari safar dari Jawa, naik bis. Sebelah saya ini ibu-ibu bajunya hitam-hitam gitu kan. Saya ngobrol itu. Ketika dia mau naik bis ya, naik bis Rosalia Indah, tuh orang-orang pada salim itu. Saya kira anak-anaknya, ternyata fans-fansnya. Saya sempat ngobrol ya, kalau di bis kan nggak bisa pilih tempat duduk ya. Saya manfaatkan ngobrol. Ibu kerjanya apa? Saya ini mas, supranatural. Ternyata bener mas. Jadi saya ditunjukin fotonya artis-artis yang berobat sama dia. Memang bener, artis ini kalau saya sebutin antum kenal semuanya. Oh, jadi gini mas, kalau Nabi Muhammad itu kan nerima wahyu, saya juga nerima wahyu mas. Saya nerimanya di Gunung Kidul, di pantai Semarang, pantai Pati. Dia ceritalah dengan segala kebohongannya. Itulah yang membuat dia apa? Kufur. Karena dengan begitu dia pasti jauh dari syariat Allah, dia justru makin jauh dari Allah, dia taat kepada jin, pada syaitan, dia kufur kepada Allah. Ini jadi pekerjaan, bayangkan. Sedangkan rumah tangganya sendiri hancur. Saya ibu nggak bareng bapak, saya udah cerai lama sama suami saya. Walah, ini aneh kan ini kan. Sebatang kara. Ya. Anaknya tinggalnya sekitar sini lah, karena bisa jurusan Cilengsi, dia turun di Cilengsi kan. Anaknya sekitar sini. Wah sayang banget ya ibu ini. Ya itulah para hewan kehidupan sisi lain supranatural. Ya. Ikhwatal iman dirahmati Allah Ta'ala. Jadi jelas di sini saya letakkan dulu dasarnya bahwa sihir ini kekufuran. Sihir ini memang bisa membuat orang itu senang, membuat orang itu benci, bisa. Ya. Tapi antum yakin ini dari Allah dan dari Rasulullah? Enggak, jelas ini Allah sendiri mengatakan wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mereka mempelajari sihir yang bisa memisahkan pasangan suami istri yang sah. Ya. Sehingga inilah salah satu kesuksesan syaitan adalah ketika mereka bisa membuat suami istri apa? Bercerai atau berpisah. Memang bercerai itu boleh. Tapi salah satu misi syaitan adalah agar suami istri ini bercerai. Ya. Ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini
Fatara khalqan katsiran minadh-dhalal yadkhuluna fi sihri wa yadhunnunahu haraman faqat. Banyak orang mengira orang kalau belajar sihir ini hanya belajar haram saja. Wa ma yash'uruna annahul kufr. Banyak orang tidak sadar, orang tidak mengerti bahwa sihir ini bukan sekedar haram, tapi haram dan kufur. Karena ini bertentangan dengan konsep iman, konsep tawakal, konsep takdir. Fi ta'limis simia, seperti orang belajar apa? Jampi-jampi atau simia. Simia itu apa? Raja-raja. Wa hiya mahdun as-sihir. Yang itu murni apa? Sihir. Wa fi mahabbatir rajuli lil mar'ati wa bughdiha laha. Seorang laki-laki bisa dicintai perempuan atau sebaliknya, perempuan bisa tiba-tiba sayang dan cinta sama laki-laki, dibuat pandangannya indah, atau sebaliknya, wa bughduha lahu. Perempuan yang tadinya setia sama suaminya tiba-tiba jengkel kalau lihat suaminya. Sebaliknya, suaminya tadinya sayang sama istrinya, nggak ada apa-apa, istrinya nggak kurang-kurang cakepnya, solihahnya, servisnya, tiba-tiba jadi benci. Kalau lihat itu emosi. Nah ini, memang itu ada sihirnya juga. Wa asbahu dzalika bi kalimatin majhulatin aktsaruha syirkun wa dhalal. Yang wasilahnya adalah kalimat-kalimat atau kata-kata jampi-jampi yang maknanya itu nggak ada artinya, atau kalau ada artinya kesyirikan. Nah, ini antum harus waspada. Tidak semua tulisan Arab itu ayat atau hadis. Ya, antum kalau pernah baca Rajah, tahu Rajah ya? Yang ditulis dalam bahasa Arab kadang-kadang untuk mengelabui orang, ada kalimat lafzul jalalah, ada kata Rasulullahnya, tapi itu di situ adalah Rajah. Kalau kita tahu ada kata-kata yang tidak ada artinya, ya asal tulis keto Arab gitu. Ada juga yang ada artinya, tapi artinya apa? Kekufuran. Kemudian apa hukuman Islam bagi orang pelaku sihir? Wa haddus sahir al-qatl. Imam Adz-Dzahabi mengatakan kalau orang zina itu dirajam, kalau sudah menikah, kalau belum menikah, kemudian dia berzina, dijilid, maka pelaku sihir ini al-qatl, dibunuh. Li'annahu kufrun billah, karena itu adalah kekufuran kepada Allah. Qala Nabi SAW mengatakan, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 hal yang mencelakakan kalian. Dari Nabi SAW, ja'ani Nabi SAW qala, haddus sahir darbuhu bis saif. Hukuman bagi pelaku sihir adalah darbun bis saif. Apa artinya darbun bis saif? Penggal kepalanya atau dibunuh, bahasa lainnya dibunuh ya. Was sahih, tapi yang sahih itu bukan kata Nabi, itu adalah qaulu Jundub, itu adalah perkataan sahabat atau sahabi. Kemudian ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada hadis Rasulullah yang perlu saya sampaikan dalam hadis ini, tapi ini kurang jelas. Saya ngambil hadis yang serupa dari durar.net. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini ada nanti kalau antum merujuk ke kitab aslinya beda-beda dikit. Kalau di sini laisa minna, kalau di kitab ini laisa minni, beda-beda dikit. Tapi saya milih yang lebih jelas saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini hadisnya sangat penting. Laisa minna, bukan dari golongan kami, bukan orang yang melalui jalan yang kami lalui, bukan manhaj kami. Man tatayyara au tutuyyiralah. Siapa yang tatayyur? Apa artinya tatayyur, Ikhwan? Ini saya yakin Ikhwan jarang dengar ini. Tatayyur adalah mengundi nasib dengan hal yang tidak ada hubungannya. Disebut dengan tatayyur dari kata toir, artinya burung, karena dulu ada kebiasaan orang jahiliyah, kalau mereka mau pergi safar luar kota atau jauh negeri, mereka mau jualan, mereka itu sudah persiapan, tapi ujung-ujungnya ditentukan jadi tidaknya oleh burung. Jadi mereka bawa burung, dilemparnya burung ke atas. Kalau burungnya terbang ke kanan, berarti nasib baik. Tapi kalau burungnya terbang ke kiri, nasib buruk. Maka jangan berangkat. Ini menunjukkan ajaran ini, satu, tidak rasional. Yang kedua, bertentangan dengan konsep tawakal. Kalau tawakal yang benar, tauhidnya benar, Allah mengatakan, fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu punya azam, sudah mau berangkat, ya berangkat aja, tawakal sama Allah. Kalau di jalan nanti ada apa-apa, kita tidak tahu, karena itu sudah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz, tidak bisa dibatalkan dengan kepakan sayap burung. Kalau jatahnya mati, mau burungnya belok kanan, ya pasti mati. Benar, Ikhwan?
Nah, tatayur ini adalah mengadu nasib. Ini saya bahasa bebas ya. Bisa kita simpulkan mengadu nasib atau menentukan pilihan bukan pada didasari hal yang rasional, karena Islam tidak mengenal rasionalitas, tapi berdasarkan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan asbab. Contohnya, contoh tatayur modern. Rasi bintang. Siapa yang lahir di bulan Desember Sagittarius, nanti nasibnya gini, utangnya banyak. Oh, memang dia cicilannya banyak. Gak ada hubungannya. Yang lahirnya bulan Mei, bintangnya Gemini, nasibnya bakal begini. Ini tatayur. Ini contoh tatayur modern. Dan ini dilarang Rasulullah. Laisa minna, bukan ajaran kami. Yang kedua, pilih-pilih tanggal yang gak ada kaitannya. Ini dia lahirnya wetonnya ini. Nanti kalau nikah wetonnya ini misalnya. Saya juga nggak ngikutin sih ya. Tradisi-tradisi kuno ya. Iya. Nanti nikahnya sebaiknya bulan ini, nggak ada kaitannya. Boleh kita menentukan itu kalau ada sebab yang rasional. Misalnya, menurut BMKG, minggu besok hujan deras. Oh, jangan nikah itu. Karena apa? Yang datang dikit misalnya. Atau kita harus nyewa tenda karena bakal hujan deras, nggak ada dana. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada hubungannya, ini yang nggak boleh. Ya. Kalau mau nikah, biar ini selamatan mandiin air kembang. Nggak ada hubungannya. Ya, ini maka Islam menolak rasionalitas. Tapi kalau itu dilakukan ya sekedar biar wangi, boleh. Tapi kalau ada kepercayaan, ini yang ditolak oleh Islam, namanya tatayur. Ya, Anda tahu sejarahnya dari kata apa, para ikhwan? Tair, artinya apa? Burung. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tair dalam Al-Qur'an, tairan ababil. Rasulullah mengatakan demikian. Saya lanjutkan lagi. Au takahana au tukuhinalah, atau orang yang datang ke peramal atau meramal untuk orang lain. Ini dua-duanya tidak bagian dari bukan bagian dari ajaran Rasulullah. Besok kira-kira gimana nih, Bah? Nah, dia meramal. Lalu bagaimana jalan orang muslim? Kalau dia punya pilihan, dia lakukan dua hal. Yang pertama, wa amruhum syura bainahum. Dia musyawarah dengan ahlinya. Pak, kalau bangun tanah gini gimana? Oh, jangan nih, tanahnya gerak. Nah, konsultasi dengan ahli atau dalam bahasa Islam syura. Yang kedua, istikharah. Ini cara yang Islam yang Rasulullah ajarkan. Adapun yang Rasulullah tidak ajarkan, takahun atau peramal. Ya. Emang bisa peramal nolak hujan gitu? Bisa nggak? Atau percaya nggak orang Ikhwan? Ya, lucu-lucuan akhir zaman aja. Jelas kita katakan tidak boleh kalau ini bertentangan dengan tauhid. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan. Jadi yang pertama tadi tatayur, yang kedua takahun ya. Tatayur artinya apa tadi? Menggunakan nasib dengan yang nggak ada hubungannya. Yang kedua bukan hanya dengan burung ya. Ini burung hanya contoh saja. Dulu dengan burung, sekarang macam-macam. Oh, ada burung gagak berarti besok ada yang mati. Nggak ada hubungannya. Ya, hal seperti itu kita tidak bisa terima. Au sahara au suhiralahu. Melakukan praktik sihir, baik tujuannya memisahkan dua orang, memberi madarat orang, au suhiralahu, atau menerima jasa sihir untuk orang lain. Dia hanya penyihir atau dia datang ke tukang sihir untuk memberi madarat kepada orang lain. Au aqada wa man aqada uqdatan, atau siapa yang melakukan praktek aqada uqdatan, ngiket, maksudnya apa? Santet. Ya, ngiket, tusuk-tusuk orangnya sakit. Kalau orangnya tidak membaca doa apa? Pagi sore, penjagaan diri pagi sore, dia bisa kena madarat. Tapi insya Allah kalau kita rutin baca ma'thurat atau al-waridat, zikir yang warid, maka insya Allah tidak terjadi. Ya. Meskipun kadang itu ya di luar nalar, tapi ya kita tawakal kepada Allah. Ya, saya pernah ngalamin ini, anak saya si Fulan ini pernah nih pas kecilnya. Tengah malam nih nangis kejer nih. Waktu dia 2 tahun ya. Waktu itu ada ayah saya almarhum ya. Kejadian di rumah ayah saya. Ini biar saya ceritakan bahwa ini tidak ada terjadi apapun. Malam-malam nangis kejer. Minta kencing, katanya titiknya sakit. Saya bawa ke kamar mandi.
nggak bisa pipis, sakit gitu kan, sakit gitu kan. Akhirnya saya senter, ternyata para ikhwan di tempat kencingnya itu ada rambut yang mengikat kuat dan rambutnya banyak. Kalau rambutnya satu nggak mungkin para ikhwan. Rambutnya banyak. Masuk akal nggak ini? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal, kok bisa? Terus dipikir-pikir, apa anaknya mainan rambut ya? Tapi rambut kalau nggak panjang nggak bisa diikat. Panjang pun ngikatnya susah, bener nggak, Ustaz? Ya kan? Kok bisa ya rambut di sini? Pertama saya nggak ngeh. Kok bisa ya rambut di sini? Ini rambut apa tali? Tapi ternyata rambut. Nggak bisa dilepas, para ikhwan. Nangis sampai pagi. Akhirnya, oh iya saya ingat, oh ini kemungkinan sihir. Akhirnya ayah saya bilang, oh panggil Ustadz Wahyudi. Oh nggak boleh Pak, kita nggak boleh tawakal sama orang. Kita baca sendiri. Karena kalau kita gantungkan sama orang, seolah-olah yang bisa ngobati apa? Orang. Kita kan bisa baca ayatnya. Oh bapak saya ingat, oh iya bener. Kita rukyah sendiri. Akhirnya dirukyah, malam, saya tidur. Pagi-pagi saya bawa ke Sumarno Medika, secara medik. Oh ini rambut mas. Digunting pakai gunting operasi yang sangat tipis gitu loh. Nah, dokternya juga bingung, kok bisa sih mas rambut di situ? Saya juga nggak tahu bu. Kayaknya kalau anaknya main-mainin itu juga nggak bisa. Betul kan? Ya nggak terjadi apa-apa. Alhamdulillah anaknya sehat walafiat. Sekarang kelas 6 alhamdulillah. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Jadi kotor iman itu bisa saja terjadi. Tapi Rasulullah sudah ngasih kita apa? Penangkalnya. Maka seorang muslim kalau jaga sholatnya, dia jaga baca minimal sebelum tidur baca ayat kursi. Kalau pagi dia baca Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, maka insya Allah dia terjaga. Itu para ikhwan. Kemudian di ujung ini kayaknya masih panjang, tapi terakhir saja ini saya akhiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, salah satu la yadkhulunal jannah. 3 golongan orang yang tidak masuk surga. Yang pertama, mudminul khamrin. Orang yang kecanduan apa? Minum khamr. Khamr ini hanya diminum ya. Orang yang kecanduan mabok ya. Bisa itu bentuknya narkoba, bisa itu nyimeng, bisa itu minuman. Ya. Orang yang ketagihan itu gak berhenti-berhenti. Yang kedua, qati'ur rahim. Orang yang memutus hubungan silaturahim dengan saudara kandung. Ya, dia putus, dia blokir dengan saudara kandung. Karena qati itu artinya memutus, rahim itu dari kata rahim. Di mana rahim seorang ibu bisa lahir 5 anak, 7 anak, artinya saudara kandung. Wa musaddiqun bis-sihri, dan orang yang mempercayai sihir. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad. Ini para ikhwan. Oh ya, satu lagi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nih antum catat ya, ar-ruqa, jampi-jampi. Ar-ruqa ini jamaknya ruqyah. Sesungguhnya jampi-jampi. Wat tamaim. Tamaim itu apa para ikhwan? Jimat-jimat. Di sini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, wahia kharazatun wa huruzun yu'alliquhal juhalu ala anfusihim wa auladihim wa dawabihim yaz'umun annaha taruddul ain. Benda-benda yang dikalungkan di anak-anak, benda-benda yang dikalungkan di kendaraan-kendaraan ya, dengan tujuan menjaga mereka agar tidak terjadi mara bahaya. Ini disebutkan di zaman itu adalah dikalungkan di anak-anak, di kendaraan. Dawab itu apa? Hewan tunggangan. Kalau sekarang kendaraan. Biar kendaraannya selamat, kasih jimat ini. Kata Rasulullah, ar-ruqa, jampi-jampi, wat tamaim, dan jimat-jimat, wat tiwalatu syirkun, dan tiwalah. Tiwalah itu apa para ikhwan? Tahbibul mar'ati ila zaujiyah, pelet. Ya, saya ringkas ya. Sesungguhnya ruqyah-ruqyah itu dan jampi-jampi itu, jimat dan pelet adalah syirkun. Syirik. Tapi saya beri catatan, yang dimaksud dengan ruqyah di sini adalah ruqyah yang bukan syar'iyah. Jambi-jambi yang bukan syar'i. Tapi ruqyah yang syar'iyah itu tentu boleh. Anda tahu kan bedanya ya? Kalau jambi-jambi yang tidak syar'iyah nggak ada maknanya, tidak ada ajarannya dari Rasulullah. Tapi kalau dia syar'iyah, dia datang dari Rasulullah, dia ada maknanya. Contohnya apa maknanya? A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafathih. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan menyebut nama Allah tidak bisa memberi madarat apapun yang ada di langit dan yang ada di bumi. U'idzuka bi kalimatillahi tamah. Rasulullah pernah meruqyah cucunya Hasan dan Husain. Rasulullah membaca u'idzukuma,
Aku meminta perlindungan kepada Allah untuk kalian berdua, yakni Hasan dan Husain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi kalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitanin, dari segala bentuk godaan syaitan, wahamah. Hamah itu hewan yang berbahaya, bisa ular, bisa kalangjengking, ya. Wa min kulli ainin lamah, dan dari pandangan orang-orang yang ain, orang-orang yang hasad, orang-orang yang syirik dengan kita, orang-orang yang dengki dengan kita. Karena ain itu kata Rasulullah hak, ain itu bisa terjadi. Orang kalau nggak suka di batin, dalam batinnya doa yang buruk bisa terjadi. Dosa kepada orang yang ain, bagi orang yang terkena ain, maka dia musibah. Kalau dia bersabar, dia menghadap Allah dengan dosa-dosa yang telah diampuni oleh Allah Ta'ala. Tapi kita jangan mengharap ain. Kita berlindung setiap hari dari penyakit apa? Ain. Saya kira itu para ikhwan. Kalau ada pertanyaan, ini nanti kan diedit di YouTube ya. Pertanyaannya di kolom komentar aja, biar rame. Oke kan? Saya kira itu aja. Karena kata dosen saya dulu, kata ustadz saya, beliau orang Pati, dulu kuliah di Saudi Arabia. Dia bilang, babani idza futiha lam yantahi abadan. Dua bab yang kalau dibicarakan itu nggak habis-habis, diomongin nggak selesai-selesai. Babani, dua bab. Yang pertama babul jin, ngomongin tentang jin dan sihir itu nggak ada habisnya. Pengalamannya, penampakannya nggak ada habisnya. Bisa bikin konten malahan, itu nggak habis-habis. Yang kedua babon, bab wanita, itu kalau diomongin nggak ada habisnya. Saya kira itu para ikhwan. Jadi saya kisahkan di sini. Ini yang terakhir bukan hadis ya, bukan riwayat. Ini gurauan ya dari guru saya tadi. Makanya kalau saya kira teman-teman pasti punya pengalaman yang serupa. Nanti pertanyaan di kolom komentar aja, biar kontennya Riasa TV naik. Gitu ya, setuju nggak konten Riasa TV naik? Iya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.